Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada waktu kerja dalam suatu perusahaan. Nah, di sini rekan-rekan harus tahu posisi rekan-rekan di sini, apakah sebagai pekerja di suatu perusahaan yang benar-benar resmi, yang memiliki sistematika yang teratur, atau hanya serabutan. Nah, jujur aja nih, kalau untuk serabutan atau dia tidak terikat dengan perusahaan, jangan terlalu menuntut masalah hak waktu kerja. Bisa-bisa Anda kena di PHK ini. Bisa-bisa Anda langsung di-cut dari perusahaan. Nah, ini saya membahas terkait waktu kerja khusus bagi orang-orang yang berada di perusahaan yang secara resmi. Ya, mau badan hukumnya apapun, tetap harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan atau peraturan perusahaan atau perjanjian perusahaan dengan pekerja. Nah, sebelumnya saya sebutkan dulu bahwasannya dasar hukum mengenai ketenagakerjaan khususnya waktu kerja itu berada di undang-undang atau sekarang mungkin Perpu ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Nah, kita balik lagi mengenai waktu kerja. Idealnya, waktu kerja kalau misalnya dalam seminggu 5 hari kerja, ya, 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalnya. Paling tidak standarisasinya adalah 8 jam. 8 jam kerja, tapi tidak dihitung waktu istirahat ya, waktu kerja 8 jam. Nah, kalau misalnya 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu misalnya ini. Paling tidak setiap harinya itu bekerja selama 7 jam. Total daripada satu minggu itu total 40 jam kerja. Nah, tapi ada juga perusahaan yang diacak-acak, tidak mesti Senin sampai Jumat. Bisa juga dia dari Selasa, hitung lagi, di rolling. Dan nggak tentu juga liburnya kapan. Yang jelas dalam seminggu harus ada standarisasi waktu. Ya. Harus diketahui ini. Dan harus diposisikan. Jangan sampai Anda dicederai hak-haknya. Misalnya, ada yang kerja 12 jam. Tapi bayarannya sama juga. Standar provinsi atau standar kota atau kabupaten. Itu sangat disayangkan. Ya, itu berada di dalam pasal 77. Mengenai ketenagakerjaan di Cipta Kerja. Dan bagi yang lebih daripada standarisasi waktu, nah, itu dikenakan waktu lembur. Misalnya nih, standarisasinya 8 jam. Tapi ternyata kerjanya ini bisa 12 jam. Nah, 4 jam sisanya ini harus dikenakan waktu lembur. Nah, ini undang-undang ya yang berbicara. Undang-undang. Nah, syarat untuk penambahan waktu sesuai daripada peraturan perundang-undangan ada 2 syarat. Yang pertama, harus sesuai dengan kesepakatan pekerja. Yang kedua adalah kelebihan jam yang telah ditentukan harus mendapat upah lembur. Nah, jadi seperti itu ya. Dan upah lembur ada sendiri. Dan biasanya lembur ini dibatasin maksimal 4 jam per hari. Maksimal, tidak boleh lebih. Kalau minim nggak apa-apa. Jadi total misalnya maksimalnya setiap hari 12 jam. Itu udah paling ya. Udah paling ideal. Nah, dan ketentuan khususnya diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, ada beberapa lini atau bukan aspek ya. Ada beberapa hal yang dikecualikan
Ya, waktu-waktu yang tadi saya sebutkan minimal 7 jam sampai 8 jam tidak berlaku bagi yang dia kerja atau posisinya atau tupoksinya dia memang kurang daripada 7 jam per hari dan kurang daripada 35 jam setiap minggu. Ditambah pekerjaan dia fleksibel, tidak yang harus rutinitas, dan ditambah dilakukan di luar lokasi kerja. Nah, di sisi lain, ini saya berbicara mengenai pengecualian waktu kerja berada di peraturan pemerintah. Nah, lembur tidak berlaku bagi pemikir, perencana, pelaksana, atau jalannya perusahaan. Nah, biasanya ini dia berlaku bagi pimpinan perusahaan. Mungkin seperti HRD kah atau manajer yang dia tugasnya cuma memikirkan atau memberikan konsep. Nah, ini tidak berlaku. Kadang dia bisa lebih atau bisa kurang jam kerjanya. Nah, tapi harus dibuktikan posisi tersebut harus terdata dengan baik. Kalau misalnya dia tidak ada bukti bahwasannya dia HRD atau dia di posisi manajer yang dimana tugasnya adalah perencanaan, artinya dia tetap mendapatkan uang lembur. Nah, biasanya posisi-posisi yang saya kecualikan itu bukan saya yang kecualikan ya, maksudnya menurut peraturan perundang-undangan bahwasannya dia mendapatkan upah yang lebih tinggi. Nah, makanya dia tidak perlu upah lembur gitu ya. Golongan-golongan tersebut yang tidak masuk upah lembur karena tugasnya memang agak berat tapi upahnya juga tinggi. Nah, dan syarat harus tertera namanya, ditambah harus ada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, lembur harus mendapatkan fasilitas. Yang pertama upah lembur, yang kedua adalah makanan atau minuman minimal ya 1.400 kg kalori. Nah, terus kesempatan istirahat. Nah, itu yang harus didapatkan untuk orang yang dia berada di jam lembur. Tapi harus dipastikan juga kalau misalnya Anda diberikan lembur, harus ada kejelasan. Nama Anda di schedule atau di jadwal sudah pasti belum? Sudah ada belum? Terus berapa lama lemburnya? Jangan sampai lebih daripada 4 jam. Nggak ideal. Itu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi bukan berarti, oh misalnya kalau saya nggak sesuai, saya bisa nuntut dong hak-haknya. Oke, bisa Anda menuntut hak-haknya. Tapi ternyata di lokasi, semua misalnya ya, pekerja yang dia tidak mengikuti aturan perusahaan, bisa aja dia di PHK, ancamannya PHK gitu. Nah, maksud saya bukan hanya untuk untuk persoalan yang baru muncul, tapi walaupun masalah belum muncul, ini perlu diketahui oleh rekan-rekan. Untuk apa? Pembekalan. Umpama nih, misalnya sudah masuk dalam suatu perusahaan, ternyata nanti bikin perjanjian dan ternyata dilihat ada klausul bahwasannya setiap hari itu kerja 12 jam. Nah, ini kerja full ya, kerja pokok. Nah, Anda kan bisa berpikir ulang, mau diambil apa enggak? 12 jam itu capek loh ya. Nah, jadi untuk mengetahui dan memberikan keputusan rekan-rekan untuk lanjut kerja itu apa enggak? Menerima peluang itu apa enggak? Harus dipikirkan. Nah, waktu kerja salah satu faktor yang membuat kenyamanan pekerja di suatu perusahaan. Itu ya. Ini saya masih belum berbicara mengenai istirahat atau cuti. Bahkan upah lembur. Tapi kalau upah lembur saya nggak perlu membicarakan lah. Cukup dilihat di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, nanti mungkin next saya akan bahas terkait daripada waktu istirahat dan cuti. Nah, idealnya berapa sih? Itu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.